Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat petang untuk para mahasiswa FEB Udin sekalian, terutama untuk mahasiswa yang ada di kelas praktikum manajemen keuangan saya. Jadi untuk minggu ini ya kita kembali lagi di perkuliahan online menggunakan media rekaman YouTube dan untuk pokok bahasan pada minggu ini ya kita akan membahas tentang pokok bahasan ke-8, yaitu tentang alternatif pendanaan, baik itu utang maupun leasing. Itu ada di halaman 17. Ya, jadi di buku kasus halaman 17 itu sudah ada petunjuk umum dan petunjuk khusus. Ya, secara permukaan ya kita memiliki 5 tugas, ya 5 lembar kerja tugas. Mulai dari 8.1 menghitung utang bank untuk membeli mesin, tugas 8.2 menghitung depresiasi mesin. Ini. Kemudian tugas 8.3 menghitung present value ya untuk arus kas alternatif utang. Lembar kerja tugas 8.4 untuk alternatif sewa atau leasing, dan lembar kerja tugas 8.5 itu adalah pengambilan keputusan. Nah, tapi di sini ya sebelum saya mulai menjelaskan tentang bagaimana petunjuk cara mengerjakannya, yang harus diingat di sini di mata kuliah pada pertemuan kali ini adalah kalian menghitung ini semua ya intinya tuh ingin menjawab satu permasalahan. Ya, sebaiknya perusahaan ya jika memang harus mengadakan sebuah mesin, katakanlah perusahaan ini adalah perusahaan manufaktur ya yang mana memang memproduksi barang, kira-kira lebih baik ya mengadakan mesinnya itu dengan cara beli, tapi kalau beli berarti harus utang ya, atau ya perusahaan daripada beli kenapa nggak sewa saja ya. Jadi ibarat kata kalau kalian masih belum tahu gambarannya perusahaan manufaktur, ya coba deh tanya ke banyak orang-orang dewasa zaman sekarang ini ya, di masa COVID pemasukan berkurang, kadang-kadang mereka punya ide untuk berjualan, dan kadang-kadang berjualannya itu melibatkan freezer, ya, bukan kulkas ya, freezer. Kalau kulkas berarti mungkin kulkas 2 pintu, freezer yang di atas. Katakanlah misalnya aku pengen bikin nugget sendiri, ya, terus yang bisa dibekukan, nanti kalau ada pesanan tak jual. Nah, permasalahan mereka tuh biasanya sama, ya. Yang namanya freezer tuh kalau beli itu mahal. Nah, padahal zaman sekarang yang namanya pemasukan untuk beberapa orang mungkin susah. Nah, terus kemudian ada alternatif kedua, daripada beli gimana kalau sewa? Ya. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Apa yang saya contohkan itu benar-benar terjadi di banyak keluarga kecil di Indonesia. Ya, mau jualan harus butuh freezer, lah padahal freezer sendiri modalnya banyak. Ya, mendingan sewa atau beli meskipun untuk utang. Seperti itu ya. Nah, tapi pertimbangan orang yang mudeng manajemen keuangan dengan pertimbangan orang yang nggak pernah belajar manajemen keuangan adalah kalau orang awam itu pertimbangannya adalah nanti bisa balik modal atau enggak. Nah, kalau kita orang manajemen keuangan, nanti kita ya ujung-ujungnya harus bisa ya mengerjakan 8.3 dan 8.4 ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengerti yang namanya present value arus kas. Ya, jadi apa ya? Kalau bisa dibilang itu pokok bahasan kali ini itu agak mirip ya. Pola berpikirnya itu agak mirip dengan apa yang sudah pernah kita pelajari di semester 3 di manajemen keuangan ya, yaitu tentang analisis kelayakan proyek. Walaupun nanti analisis kelayakan proyek itu nanti akan dibahas di topik 10 ya.
Nah, tapi di sini bedanya ya, bedanya adalah kalian itu menghitung apakah kas keluarnya itu lebih kecil mana, apakah utang atau sewa atau leasing. Ya. Jadi kalau nanti ya jawabannya di sini nanti present value arus kasnya alternatif utang itu lebih tinggi daripada leasing, ya berarti yang dipilih itu leasing. Tapi kalau kebalikannya, kalau misalnya present value arus kasnya yang saya plot hijau ini untuk utang itu ternyata lebih kecil daripada sewa, maka lebih baik kita memilih utang. Itu ya. Jadi konteksnya beda dengan analisis kelayakan proyek meskipun cara berpikir dan cara menyusun kerangka data itu mirip ya. Oke, kita mulai aja. Coba sambil kalian lihat buku kasusnya ya halaman 17 dan saya harap sudah menyiapkan sendiri ya lembar kerjanya masing-masing. Coba kita lihat petunjuk khusus ya. Untuk lembar kerja tugas 8.1 utang bank untuk beli mesin. Di sini kalian itu harus menghitung 4 hal ya, yaitu jumlah angsuran, kemudian pokok utang, bunga utang, dan sisa utang. Terus di sini disebutkan ya, cara perhitungan dengan program MS Excel sama seperti tugas 3.1. Ya, jadi untuk mengerjakan lembar kerja tugas 8.1 ini, caranya kan sudah pernah dibahas di topik 3.1. Ya, yaitu dengan rumus apa? PMT, PPMT, dan IPMT. Tetapi kalian harus mencari datanya tersebut. Nah, pertanyaannya adalah datanya ini dari mana? Nah, datanya di sini didapatnya ya pada buku kasus poin G nomor 2 tentang utang atau leasing ya. Di sini juga sudah disebutkan juga di sini ya. Jadi jangan salah ya, jangan salah mencari datanya. Di buku kasus poin G nomor 2 itu halaman 6 ya. Utang atau leasing. Di sini ada 5 poin ya, A, B, C, D, E. Ya. Nah, coba kita masukkan misalnya ya. A ya. Dengan adanya kebijakan penambahan jumlah produksi, perusahaan membutuhkan satu set mesin. Oke, ini hanya sekedar kalimat pernyataan ya, bahwa kita butuh beli satu mesin. Kemudian yang B, jika kita memutuskan untuk membeli, dalam artian berarti kan kita berutang kan ini ya. Harga satu set mesin diperkirakan sudah naik menjadi 25 juta. Ya, berarti kita anggap aja beli mesinnya 25 juta itu ngutang. Berarti ini kan sudah terjawab kan ya di sini 25 juta. Oke. Terus jumlah periode angsuran kita lihat di poin B. Apabila perusahaan memutuskan membeli, maka pendanaannya menggunakan utang bank dengan tingkat bunga menurun 20% per tahun. Angsuran dibayar tiap tahun setiap akhir periode selama 5 tahun. Oke, di sini kita sudah dapat 3 data ya. Yang pertama, angka pertama tingkat bunga menurun 20% per tahun. Ya, berarti kan kita menjawab yang ini ya. 20% per tahun. Jumlah periode angsuran. Di sini 5 tahun. Tipe angsuran, ya, tipe angsuran di sini kalau kita lihat di topik 3, ya itu kan dijawab dengan salah satu dari 2 angka kan, kalau tidak 0, 1, ya. Nah, di sini ada kalimat angsuran dibayar tiap tahun setiap akhir periode. Kamu ngangsur tiap akhir periode. Nah, kalau akhir periode berarti dalam formula nanti ya PMT, PPMT, IPMT kamu harus memasukkan angka 0 ya.
sebagai isyarat bahwa 0 ini merupakan tanda untuk pembayaran berkala setiap akhir periode. Oke, ya, terus waktu kredit cair, ya berarti ini adalah akhir tahun ya, akhir tahun. Anggap aja kalau di sini ya, kalau di sini kita bisa lihat dari buku kerja kalian masing-masing ya yang belum diisi. Di sini jauh temponya kok setiap tanggal 15 bulan 12, ya sudah ya. Kita anggap aja waktu kredit cairnya adalah 15 Desember tahun 2000 C. Ya, karena ini kamu belum bayar angsuran 0 kan, artinya pada tanggal ini juga lah kamu baru terima 25 juta buat nanti kamu belikan sebagai mesin. Ini ya, seperti ini. Oke, nah nanti silakan kalian mengisi dengan format yang sama ya. Jadi kalau jumlah angsuran berarti ini pakai PPMT ya. Ini tidak saya munculkan tapi saya kasih tahu formulanya. Jangan lupa ya, nanti kalau tidak diminuskan ya, present value tidak diminuskan, nanti kalian bingung sendiri karena nanti hasilnya minus ya. Sekali lagi ini hanya masalah pemrograman aja ya, pemrogram Excel yang biasa. Pokok utang berarti kalian pakai PPMT ya. Terus bunga utang berarti kalian pakai IPMT. Nah, kemudian sisa utang angsuran pertama berarti adalah sisa utang yang kemarin dikurangi pokok utang yang sekarang ya. Jangan sampai keliru ya, masih banyak mahasiswa yang baik di tugasnya maupun di ujiannya itu menghitung sisa utangnya kok malah dikurangi sama jumlah angsurannya. Atau bahkan kadang-kadang lebih parah, sisa utang dikurangi bunga utang. Ya, enggak, ya, salah. Dunia cara kerjanya enggak kayak gitu. Ya. Oke ya, terus lembar kerja tugas 8.2 depresiasi mesin. Ya, data depresiasi. Coba kita lanjutkan kalimatnya tadi ya, poin G, nomor 2 di huruf B. Sudah sampai ini ya, AEP selama 5 tahun. Sekarang lanjutkan, usia ekonomis mesin diperkirakan 5 tahun. Ya, di sini berarti kita tahu 5 tahun usia ekonomis atau umur ekonomis. Diperkirakan nilai sisanya adalah 25%. Nah, di sini kita kan bertanya-tanya, 25% ini 25% dari apa? Ya, di sini 25% dari nilai mesin, ya. Nah, padahal tadi kita tahu bahwa nilai mesinnya tadi adalah 25 juta. Kalau misalnya kita memutuskan beli, ya. Ya berarti silakan kalian hitung ya. Tinggal 25% dikali ini sama dengan hasilnya kalian taruh di sini. Kemudian metode depresiasinya di sini adalah sum of the year digit. Ya, sum years digit method. Ya, berarti nanti kalian akan pakai formula equal SYD seperti yang ada di topik nomor 4. Ini ya, dulu kan mengerjakan topik 4 ada depresiasi kendaraan, depresiasi gedung, depresiasi mesin-mesin, depresiasi peralatan kantor. Ya. Nah, coba kalau lupa, coba cari mana dulu pernah ngerjakan SYD. Oh, yang depresiasi mesin-mesin. Ya udah, ya kasih aja depresiasi per tahun. Pakai rumusnya ini. Ya, hati-hati mana yang harus di F4 atau absolute address, mana yang tidak usah dikasih F4 ya atau relative address. Ya, ingat zaman semester 2 dulu aplikasi komputer bisnis ya. Kemudian akumulasi depresiasi ya, ini juga latihan dulu sampai ujian juga masih ada yang salah. Namanya aja akumulasi, berarti kan sel ini, kolom ini itu isinya adalah angka-angka yang memuat kemajuan depresiasinya. Berarti rumusnya adalah ya akumulasi depresiasi tahun lalu ya atau periode lalu ditambah depresiasi tahun ini. Gitu terus sampai akhir ya. Tolong jangan salah lagi. Ya, ini sudah masa setelah UTS. Saya harap kalian tidak salah lagi di sini. Nilai sisa ya. Nilai sisa tentu saja
mulai dari 25 juta, nanti yang paling terakhir ya itu adalah angka yang sama dengan ini. Ya, silakan coba kalian cari sendiri nilai sisanya. Ya. Oke, itu lembar kerja tugas 8.2. Nah, sekarang kita masuk ke lembar kerja tugas 8.3. Arus kas alternatif utang. Nah, coba kita lihat lagi petunjuk khususnya di halaman 17. 18 ya, 17 sudah habis merah. Di sini perhitungan arus kas keluar. Ini saya lebih baik lengkap aja ya. Arus kas keluar. Jika menggunakan alternatif utang itu dimulai dari tahun 1 karena angsuran utang dibayar pada akhir periode. Ya, jadi di sini istilahnya sebuah penjelasan ya bahwa kenapa kok mulainya bukan tahun 0 tapi tahun 1 gitu ya. Terus penjelasan lagi, kolom angsuran utang berasal dari hasil perhitungan tugas 8.1. Jadi jumlah angsuran ini ya yang saya blok ini ternyata kalian dapatnya dari sini. Ya. Ya, kalau angsuran 1 sampai 5 berarti ini sampai ini yang kalian copy paste ya. Ya cara pertama copy paste ya. Tapi akan lebih bagus lagi kalau kalian pakainya bukan copy paste ya, bukan Ctrl C kemudian Ctrl V gitu ya. Tapi pakai equal ya, seperti ini ya, equal. Karena nanti kalau misalkan mengkoreksi lagi sebelum dikumpulkan, ternyata ini jawabannya kok salah. Nanti kalian membetulkan jawaban ini, tapi kalau kalian pakai metode copy paste tradisional, kalian malah ininya nggak ikut terbenarkan. Nah, dengan cara kayak gini, dengan cara link antar kolom dan sel, itu kalian membuat sebuah perubahan di awal akan menghasilkan perubahan di langkah-langkah yang selanjutnya yang terkait. Ya, itu salah satu metode cara mengerjakan. Ya. Terus, kolom pinjaman berasal dari hasil perhitungan tugas 8.1. Ini ya, ternyata aslinya juga dari sini ya. Terus, kolom depresiasi berasal dari hasil perhitungan tugas 8.2. Ini ya, berarti depresiasi ini ya dapatnya dari tugas 8.2. Berarti yang ini ya, 1 sampai 5 ini. Terus, perlindungan pajak. Nah, mulai dari kolom ini ya, ini sesuatu yang agak rumit ya, tetapi kalau kalian pada saat semester 3 itu lulus dengan memuaskan ya, pastinya kalian tahu ya. Bukan tahu, lebih tepatnya akan cepat nangkep. Ya, karena ini benar-benar membutuhkan ingatan kalian atau mungkin pemahaman kalian di materi semester 3 ya. Di sini ya, perlindungan pajak. Perlindungan pajak di sini rumusnya adalah tingkat pajak dikali bunga pinjaman plus depresiasi. Nah, pajaknya itu di mana? Nah, di sini pajaknya itu sekali lagi ya. Dan tadi kan kita disuruh datanya dari poin G2 ya. Maka di sini kita kembali ke poin G2. Ada nggak yang tentang pajak? Oke, coba kita cek. Ya, yang poin C. Jika memilih untuk alternatif sewa, biaya sewa sekitar 5 juta per tahun dibayar setiap awal periode. Nggak cocok ya. Terus D, untuk kepentingan analisis ini, pajak perusahaan diasumsikan menggunakan bobot terbesar, yaitu 30% per tahun. Ya, jadi disinilah alasannya kenapa saya membuat catatan di sini, pajak diasumsikan menggunakan bobot 30% per tahun. Karena di buku kasus poin G nomor 2 sudah diperintahkan ya. Jadi coba kita lihat ya. Seperti apa sih hitungannya? Nah, ini ya. Jadi intinya kalian itu menjumlahkan dulu ya bunga pinjaman ini yang saya blok biru ini ya, kalau sini D41 saya ya. Biru ini dijumlahkan dengan E41, hasilnya berapa? Nanti dikali 30%. Ya, terus di enter. Silakan nanti kalian sendiri. Atau mungkin ya lebih baik saya jadikan ini sebagai contoh saja.
Di hasil copy paste ini, pelindungan pajaknya kalau dihitung jadinya 3,375 juta. Ya. Terus setelah itu kas keluar. Kolom kas keluar itu adalah jumlah angsuran dikurangi perlindungan pajak. Ya. Jadi kita tahunya adalah ini yang biru ini jumlah angsuran dikurangi perlindungan pajak. Ya. Kalau masih ada yang bertanya, Pak, itu kok pajak kok ada katanya perlindungan? Ya kan emang gitu. Ya, semester 3 kalau kalian di manajemen keuangan nggak paham bab 1, kan pasti akan bertanya-tanya kenapa kok disebut perlindungan pajak. Ya, dan ini kadang-kadang yang memicu para pengusaha untuk menggunakan utang. Ya, itu kan filosofi yang menghubungkan manajemen keuangan dengan akuntansi. Dan kalau dalam praktiknya adalah orang bodoh itu nggak bakal berhutang, sementara orang pinter itu pasti akan berutang. Cuma kalau misalnya dua-duanya berutang, orang pinter utangnya tuh utang yang smart, sementara orang bodoh utangnya yang jelek, gitu ya. Tuh. Oke, terus diskon factor. Oke, di sini agak sulit ya, agak ribet. Jadi tolong fokusnya di sini. Oke, diskon factor itu kalau kalian masih ingat ya semester 3 kemarin itu adalah bahasa Indonesia kan faktor diskonto ya, di mana kalian itu ingin menghitung sebuah konstanta, sebuah angka yang kalau dikalikan dengan kas keluar itu akan menghasilkan present value. Jadi pada dasarnya tahun pertama ini mau dibawa ke tahun 0, tahun kedua ini dibawa ke tahun 0, tahun ketiga ini dibawa ke tahun 0, tahun keempat dibawa tahun 0, tahun 5 dibawa tahun 0. Karena di sini perintahnya adalah mempresent value kan arus kas. Ya, sementara kalian tahu kan present value ya itu kan rumusnya adalah future value dibagi 1 plus I pangkat N. Ya, itu. Nah, tetapi di sini yang present value itu kan bisa di breakdown. Jadi rumusnya menjadi seperti ini. Present value dikali future value, saya ini aja ya, saya tulis saja. Kalian bingung ya, dulu ya, kan seperti ini klasiknya. Oh, bentar, saya kasih ini aja, equation ya. Oke. Dulu yang namanya present value, rules present value itu kan ya, rumusnya adalah future value dibagi 1. Sebentar, saya ini dulu, saya sesuaikan. 1 plus I pangkat N. Ya, seperti ini ya. Dulu kan tahunya seperti ini. Ya. Nah, tapi ini sebenarnya bisa di breakdown menjadi seperti ini. Future value dikali diskon factor DF. Di mana ya ini juga bisa diterangkan lagi bahwa future value dikali 1 dibagi 1 plus I ya pangkat N. Salah lagi ya. Salah lagi. 1 plus I ya kemudian pangkat N. Ya, sampai sini mudeng ya. Jadi awalnya itu kayak gini ya, semester 3 yang lalu. Tapi kan sebenarnya present value itu bisa dipecah menjadi seperti ini. Di mana ya, 1 dibagi 1 plus I pangkat N itu disebut sebagai discount factor. Ya. Nah, oleh karena itulah di sini saya kasih tunjuk di sini ya, bahwa di sini itu seperti ini rumusnya harusnya. Ya. Nah, tolong kalian ya, mungkin kalau punya teman yang punya kebiasaan ngerjakan tugas tapi nggak pernah lihat video penjelasan dari saya, tolong kasih tahu dia ya bahwa di buku kasus itu salah ya. Itu bisa menimbulkan kesalahpahaman yang amat dahsyat ya. Nah, di sini kalau di buku kasus itu
rumusnya adalah 1 dibagi 1 plus I kali N. Padahal harusnya itu pangkat. Ya, jadi tolong dikasih tahu temannya yang punya kebiasaan buruk seperti itu ya, biar nanti tugasnya nggak salah. Oke. Terus di sini ya itu ada penjelasan di mana I adalah biaya utang setelah pajak dan N itu adalah tahun ke N. Ya, berarti nanti kalau kalian pakai rumus ini di setiap tahunnya, ingat bahwa I itu adalah biaya utang setelah pajak dan N itu adalah tahun ke N. Ya, dan nanti N-nya kalian tuh pakai ini, dan ini. Nah, sementara I-nya itu adalah biaya utang setelah pajak. Terus ada penjelasan lagi. Biaya utang setelah pajak itu ternyata rumusnya itu adalah biaya utang sebelum pajak dikali 1 minus pajak. Nah, makin bingung kan? Oke, kita satu-satu yuk. Saya geser dulu. Nah, kita tahu bahwa yang namanya biaya utang sebelum pajak itu 20%. 20% dari mana? Ya ini, dari 8,1. 20%. Ya. Nah, di sini sebelum kalian bingung ya, saya kasih tahu dulu bahasa Indonesia itu susah. Ya. Biaya utang itu kalau di literaturnya, itu namanya adalah cost of debt. Nih ya, cost of debt. Sementara yang namanya cost of debt itu pasti berupa persentase. Ya, jadi jangan mengira bahwa biaya utang kalau ada kata biaya terus nanti dalam rupiah. Enggak, ya. Ini merupakan pembahasa Indonesiaan dari sebuah istilah bahasa Inggris yang namanya cost of debt. Sementara cost of debt itu selalu dinyatakan dengan persen. Kalian saat ini belum mendapatkan penjelasan ini secara secara menyeluruh, secara mendalam, tapi nanti kalau kalian mengambil konsentrasi keuangan, nanti akan dijelaskan lebih lanjut di manajemen keuangan lanjutan. Ya, nanti ada cost of debt, nanti ada cost of equity, nanti kalau digabung nanti ada yang namanya cost of capital, ya seperti itu. Itu rumit ya. Tapi anggap aja kalian hanya menghitung aja ya, tapi mengabaikan filosofi di balik itu semua untuk sekarang ini ya. Oke, terus kemudian di sini diketahui juga bahwa pajaknya itu 30% ya. Sehingga kalau kita jadikan perhitungan I sama dengan 20% ya, biaya utang sebelum pajak 20% dikali 1 minus 30%. Ya, 1 itu kalau dipersenkan berarti 100%. 100% kurangnya 30% sama dengan 70%. Nah, sekarang silahkan kalikan antara 20% dengan 70%. Ya, tuh. Nanti hasilnya berapa, masukkan di diskon factor. Ya, kalau ditulis itu jadinya seperti ini, diskon factor. 1 ya, dibagi. Ingat ya, di sini kalau kita lihat bahwa antara pembilang dan penyebut itu kan lebih rumit penyebut ya. Jadi biar tidak salah ya kan, bikin tanda kurungnya itu double ya. Tanda kurungnya double. Untuk menegaskan bahwa 1 plus I itu yang dihitung dulu. Ya, setelah itu hasilnya baru dipangkatkan dengan N. Ya, setelah itu hasilnya menjadi pembagi untuk 1. Seperti itu. Ya, jadi ini saran saya kalau mau mengerjakan itu seperti ini. Untuk ini. Nah, nanti tinggal present value arus kas adalah kas keluar dikali diskon factor. Ya, itu. Nah, sekarang sebagai petunjuk ya, sebagai petunjuk, yang namanya diskon factor itu selalu di bawah 1. Jadi kalau nanti ternyata hasil hitungan kalian di diskon factor ini, ya itu ternyata di atas 1, berarti kalian hitungnya salah. Kalau ini salah, ininya jadi salah. Kalau ini salah, nanti sampai 8,5 salah juga keputusannya. Ya, seperti itu ya. Oke. Nah, terus sini ya, ini ada yang unik ya. Di
buku lembar kerja kalian itu kan ada ini ya. Jadi setelah tahun 5 itu ada tahun 5 lagi, itu kalau di buku kerja kalian ya. Sementara di sini saya membahasakan ulang daripada bingung, saya kasih kata-katanya itu justru sisa akhir tahun 5. Kenapa? Karena di sini ada 3 angka yang sangat mengganggu ya. Bahwa setelah tahun kelima ya, itu kan mesinnya ya, itu kan dianggap sudah sudah melewati umur ekonomisnya ya, diperkirakan ada nilai sisa tetapi kayaknya ini sudah nggak bisa ini untuk produksi bagus, dan biasanya perusahaan kalau menghadapi kasus seperti ini itu mempertimbangkan untuk menjualnya daripada jadi beban ya di pabrik, mending dijual aja ke mungkin UMKM atau mungkin ke tukang rosokan, apapun selama itu ada di dalam nilai sisanya. Nah, berarti di sini ya, ini ya itu akan menjadi seperti ini. Bingung nggak? Ya, kalau bingung nggak apa-apa ya, karena di sini kalian harus mulai berpikir konteks. Ingat ya, kalian udah semester 4 jangan terbiasa ngapalin, tapi logika, pahami konteks. Di sini ya, ini judulnya kan arus kas alternatif utang. Tapi konteksnya sini arus kasnya itu arus kas apa? Arus kas apa? Keluar kan? Nah, kalau misalnya angka yang ada di sini itu positif, ya, jika sesuatu yang positif itu dikategorikan sebagai kas keluar, sementara ya nilai sisa ya mesin kalau dijual ya pada saat umurnya udah habis jadi 6,25 juta, kalau ini adalah kas masuk, maka kas masuk justru dalam konteks tabel ini menjadi negatif. Ya, sementara kalau dikalikan dengan diskon factor yang positif, tetap aja akan menghasilkan present value arus kas keluar yang negatif juga. Sehingga di sini ya hasil akhirnya di sini itu merupakan agregat dari 5 angka yang positif dan 1 angka yang negatif. Meskipun di sini ya ingat, di sini konteksnya arus kas keluar. Itu ya. Terus delapan tiga kita lewati dulu. Lembar kerja tugas 8T4. Di sini arus kas alternatif sewa atau leasing. Nah, berarti kita akan mengerjakan sesuatu yang agak terpisah dengan ini. Ya. Kita tidak butuh jumlah angsuran. Kita nggak butuh bunga pinjaman lagi. Kita nggak butuh depresiasi lagi. Ya. Ini kan kita harus begitu ini karena mesin tersebut kalau kita beli entah dengan uang kita maupun utang kita itu kan akan jadi aset kita kan. Sementara kalau kita hanya menyewa mesin tersebut, maka mesin tersebut tidak masuk sebagai aset kita, maka kita nggak usah mikir 3 ini ya. Kita cukup mikir oke, tiap tahun aku sewanya harus berapa juta ya, keluar uang berapa juta, terus aku dapat perlindungan pajak apa enggak, berarti kas keluarku berapa, berarti present value ku berapa. Seperti itu, ya. Oke, kita lanjutkan. Lembar di halaman 18 ya, lembar kerja tugas 8T4, arus kas alternatif leasing. Di sini kalian ya menyiapkan lembar kerjanya, kemudian di sini ada perhitungan arus kasus alternatif leasing itu dimulai dari tahun ke-0 ya, berbeda dengan yang ini. Di sini dimulainya tahun pertama, sementara ini dimulai di tahun ke-0. Nah, karena apa? Karena di sini ya, pembayaran sewa dilakukan pada awal periode. Jadi sebelum perusahaanmu itu beroperasi, ya, kamu sudah harus bayar ini. Maka disebut sebagai pengeluaran tahun 0. Maka di sini ya angka sewanya itu dimulai dari sini. 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta sampai dengan tahun keempat. Ingat ya, karena di sini sampai udah 5 kali. Ya, 5 kali. 5 kali udah dianggap 5 tahun. Jadi, tapi nggak sampai ke tahun 5. Ya, yang penting sebanyak 5 kali. Karena ini kalau diblokkan sama aja 5 tahun kan. Gitu ya. Itu untuk sewa. Terus perlindungan pajak ini juga sama ya caranya, yaitu tingkat pajak, tapi ya di sini kalau perlindungan pajak di sini rumusnya adalah tingkat pajak ditambah bunga pinjaman dikali bunga pinjaman yang ditambah depresiasi, maka di sini perlindungan pajaknya
adalah seperti ini. Sewa dikali pajaknya. Ya, 30% dikali sewanya. Tuh, ya. Nah, tapi di sini ada keterangan juga ya. Perlindungan pajak dimulai dari tahun ke-1 karena pajak dibayarkan setelah perusahaan membuat laporan keuangan. Ya, jadi meskipun sewanya itu dimulai dari sini sampai ke sini, tetapi perlindungan pajaknya tidak dimulai tahun 0. Karena secara logika pajak itu dibayarkan setelah tutup buku, setelah tahun berjalan. Ya, maka isinya dari sini ke sini. Itu, ya. Terus kemudian kas keluar. Kas keluar di sini biaya sewa dikurangi perlindungan pajak, ya. Seperti ini jadinya, ya. Sewa dikurangi perlindungan pajak sama dengan kas keluar. Terus kemudian diskon factor sama, ya. Kan sudah dapat apa hasilnya di sini kan? Ya, kalau sudah dapat langsung aja masukkan rumus ini lagi, ya. Masukkan ke sini dengan tahun 0, tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5, ya. Nah, dari sini sampai ke sini. Terus present value arrows kas ini juga sama dengan ini, ya. Yaitu kas keluar dikali diskon factor. Nih, biru dikali merah. Nah, terus ini ada ya yang saya blok orangnya ini sifatnya sama dengan yang ini. Hati-hati, berarti ini ya, ini pasti akan ada hasilnya itu negatif. Ya, kenapa kok negatif? Ya karena ya, sendiri ya. Karena kalau di sini konteksnya adalah uang yang keluar itu positif, maka di sini berarti ada uang masuk. Tetapi di sini simbolnya negatif karena konteks yang memaksa di sini. Ya, terus kemudian semuanya tinggal dikasih sum, ya, agregatkan semua sesuatu yang positif, 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 negatif, agregatkan semua, ketemulah ini hasilnya berapa. Nah nanti untuk menjawab 8T5 silahkan bandingkan antara ini dengan ini, ya. Utang berapa, leasing berapa. Tadi sudah saya jelaskan ya. Pokoknya ingat aja dah. Kalau kamu memang harus keluar uang, kamu maunya gimana? Keluar uang itu yang banyak atau keluar uang itu sedikit? Ya, logikanya kan gitu aja. Sudah dibantu dengan present value. Jadi malah semakin akurat bahwa kamu ya harus menghadapi perkiraan di masa depan padahal kamu yang berpikir lebih baik milih yang mana itu ada di tahun ke-0 masa sekarang. Gitu. Ya, silakan. Tugas 8T5 ini sangat sedikit ya kalimatnya lah karena memang cuma satu kalimat sebenarnya gitu loh kesimpulannya ya. Keputusannya sebaiknya perusahaan harus menggunakan apa-apa-apa-apa. Alasannya adalah karena present value arus kas dari bla 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 lebih sedikit daripada bla 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 bla. Gitu. Ya, seperti itu. Jadi itu video penjelasan dari saya. Silahkan digunakan sebagaimana mestinya supaya tugasnya, nilai tugasnya sempurna lagi, ya, menabung nilai tugas supaya nanti nilai akhirnya kebantu, ya. Dan ingat bahwa meskipun ini ya kayaknya cuma kecil banget ya ini ya, tapi saya ingatkan bahwa nanti semester 5 kamu kalau lupa cara menghitung yang seperti ini, dan nanti topik 10 juga ada ya, topik 10, topik 8 dan topik 10 kalau kamu benar-benar lupa cara mengerjakannya, semester 5 nanti kamu menderita, beneran, mungkin stres, ya, karena kamu akan menghadapi mata kuliah studi kelayakan bisnis. Dan itu kalau udah ngomongin tentang manajemen keuangannya, dan kamu tidak bisa mengambil kesimpulan berdasarkan ini, wah, nanti kamu harus menghadapi cercaan dosen, ya, dosen pengampu yang mengharuskan kamu untuk presentasi, ya. Itu ya, jangan sampai lupa ya. Jadi, tapi untuk sekarang fokus saja memahami bagaimana cara mengerjakan topik 8 dan kelak nanti topik 10. Oke, itu aja. Saya tutup kuliah online pada saat ini, ya. Saya tunggu tugas-tugasnya di Google Classroom, ya. Terima kasih.